Shalom, salam sehat, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang adalah sumber kekuatan, Bapa yang adalah sumber penghiburan. Kami tahu bahwa hidup ini tidak gampang. Hidup ini penuh dengan pergumulan. Tapi sungguh Tuhan luar biasa selalu mengajar kami untuk mengandalkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Dan ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan, hidup kami dipulihkan dan kami menjadi kuat kembali. Karena itu hadirlah di dalam persekutuan kami pagi ini. Kami butuh firman-Mu di dalam hidup kami. Firman-Mu menolong dan menopang kami dalam menjalani hidup ini. Berfirmanlah kepada kami sekalian Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, pembacaan firman Tuhan hari ini terpilih dari Mazmur 62. Ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan pembacaan yang kedua dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Di bawah perikop, perasaan tenang dekat Allah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Pembacaan yang kedua, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Satu Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik buat kita. Barusan saja beberapa waktu yang lalu kita merayakan kebangkitan Kristus. Sebagai orang yang percaya, kita telah diajar dan kita mengimani bahwa kebangkitan Kristus memberikan semangat, memberikan kemenangan, memberikan pengharapan, memberikan penghiburan, dan memberikan damai sejahtera bagi umatnya yang percaya. Tetapi setelah kita merayakan kebangkitan Kristus, kita dikejutkan dengan badai yang begitu keras, yang sungguh memukul setiap sendi-sendi kehidupan kita. Dan juga selama 1 tahun lebih, kita juga mengalami serangan virus corona. Semua tantangan pergumulan hidup silih berganti datang dalam hidup manusia, khususnya umat Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi hari ini saya mau mengajak umat Tuhan, jemaat Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan. Sejenak kita berdiam diri di hadirat-Nya dan kita bercerita kepada Tuhan tentang hidup ini. Ketika Daud mengalami pergumulan, dalam ketakutannya dia berseru kepada Tuhan. Dia mengajak bangsa Israel untuk menaruh seluruh pengharapannya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya
tempat perlindungan, kota benteng dan kekuatan. Ayat yang ke-6 dia katakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Tidak ada tempat yang lain di dunia ini yang bisa membuat saya dan saudara-saudara bisa mendapatkan ketenangan. Manusia boleh berlari mencari ketenangan, tetapi ketenangan yang dia dapatkan hanya sesaat saja. Tapi bagi orang yang percaya, yang mengenal Allahnya dengan benar, ketika dia diperhadapkan dengan sebuah pergumulan, dengan ketakutan dan kegelisahan, kekhawatiran, dia berlari kepada Tuhan. Karena hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Tidak ada ketenangan di dunia ini yang abadi. Sebagai orang yang percaya, saya mengajak kita semua, mari datang kepada Tuhan Yesus. Karena di bawah kaki salibnya ada ketenangan yang membuat kita bisa dapat terhibur dan kuat dalam menjalani kehidupan ini. Ayat yang ke-7 dia katakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara-saudaraku yang terkasih, orang-orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, mata imannya tertuju kepada Tuhan, dengan iman, dengan hati yang teguh dan kokoh, dia katakan, hanya dialah gunung batuku. Hanya Tuhanlah tempat di mana orang bisa dapat berlindung dan menaruh seluruh kekuatannya kepada Tuhan. Kota benteng, di dunia ini tidak ada yang lain yang bisa mampu memberikan perlindungan yang teguh, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Manusia, jemaat Tuhan yang terkasih, kita sedang diperhadapkan dengan tantangan. COVID, badai, kita sedang kehilangan damai sejahtera. Kita sedang ada dalam ketakutan, ada dalam kegelisahan, ada dalam kekhawatiran dan keputusasaan. Tapi hari ini ada pesan firman Tuhan. Setiap mereka yang mencari Tuhan, ada ketenangan di dalam hatinya dan jiwanya. Kita semua mengalami badai yang begitu menakutkan, yang sangat mengerikan. Banyak orang kehilangan harta benda, banyak orang kehilangan tempat tinggal, bahkan banyak orang kehilangan damai sejahtera. Tapi hari ini, kembali lagi firman Tuhan mengajak kita semua, tempat perlindungan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Mari kita selalu berserah kepada Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca memberikan kita kekuatan. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi anak-anaknya yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Manusia ketika dia ada di dalam situasi senang, situasi sehat, situasi yang membuat dia tidak membutuhkan Tuhan, dia berpikir dia bisa mampu, yang dia punya bisa menolong dia. Tetapi ketika manusia diizinkan oleh Tuhan mengalami setiap pergumulan, kekuatan, kehebatan, jabatan, kekayaan semuanya hilang seketika. Dan bagi saya, saudara dan jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita bisa katakan sebagaimana pemazmur berkata bahwa Dia, Tuhan adalah gunung batu, tempat perlindungan. Serahkan semua kekhawatiranmu kepada Dia. Dia yang berkuasa, Tuhan Yesus yang berkuasa itulah yang mampu untuk menolong saudara dan saya.
Biarlah firman Tuhan yang singkat ini menolong kita, menghibur kita. Dan saya mau mengajak Bapak Mama jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Mari bersaat teduh dengan Tuhan. Mengambil saat teduh dan cari hadirat Tuhan. Berseru dan panggil namanya. Berlindung di dalam nama Yesus. Di dalam nama yang memberi jalan keluar bagi setiap pergumulan. Di dalam nama yang memberi kekuatan bagi setiap hati yang gelisah dan putus asa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan damai itu dalam hidup saudara dan saya. Saya mengajak kita semua, mari kita selalu mencari Tuhan. Walaupun kita susah sekarang, tapi ingat, Tuhan di atas segala-galanya. Dia tempat perlindungan. Dan percaya, badai ini pasti berlalu. Tuhan pasti memberikan kita kekuatan. Dan badai ini pasti berlalu. Dan dia pulihkan hidup saya dan saudara. Suatu saat kita akan melihat pelangi sukacita datang bersinar dalam perjalanan iman kita. Biarlah firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Saya mengajak jemaat Tuhan mengambil saat teduh, kita berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita percaya bahwa setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan memberkati. Jawaban Tuhan tepat pada waktu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini kami bersyukur bahwa masih ada kesempatan buat kami hidup. Masih ada kesempatan untuk kami menikmati kasih setia Tuhan. Walaupun hati kami sedih, walaupun hati kami takut, walaupun hati kami khawatir tentang persoalan masalah hidup kami. Tetapi kami berterima kasih kepadamu ya Allah. Sebab Roh-Mu yang hidup dan Roh-Mu yang berkuasa memberikan kami kekuatan. Roh-Mu selalu mengingatkan kami bahwa persoalan masalah hidup tidak melebihi kekuatan kami. Karena Allah turut bekerja mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Karena itu ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menolong kami, menguatkan kami, memampukan kami dalam menjalani kehidupan di hari ini Bapa. Kami mau belajar bahwa kami berkata seperti Mazmur berkata, hanya dekat Allah saja ada ketenangan. Dan hari-hari ini kami sungguh membutuhkan ketenangan dari Tuhan. Lewat Roh-Mu yang kudus menolong kami sekalian. Kami gelisah Tuhan, kami takut, kami putus asa, kami khawatir tentang hidup ini. Begitu banyak persoalan yang datang bertubi-tubi dalam hidup ini Tuhan. Secara manusia kami mengakui kadang kami tidak kuat. Tapi ketika kami bersaat teduh dan merenungkan Tuhan dalam hidup kami sungguh berbangga dan bersuka cita kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang mampu memberi kekuatan buat kami. Kami berdoa Bapa, buat semua pemimpin-pemimpin gereja, baik itu dari tingkat sinodal, tingkat klasis, tingkat jemaat, bahkan sampai kepada semua lini kami berdoa. Khususnya kami berdoa buat klasis Kota Kupang Timur. Dari ketua klasis sampai kepada pengurus-pengurusnya. Kami berdoa buat semua pendeta-pendeta yang ada di tingkat jemaat di klasis Kota Kupang Timur. Kami berdoa buat semua jemaat-jemaat yang ada di klasis Kota Kupang Timur. Baik semua yang mengalami bencana alam, semua yang mengalami COVID, semua yang mengalami setiap persoalan dalam hidup keluarga mereka masing-masing. Tuhan Yesus, saat ini kami bawa dalam doa. Kami berseru kepada Engkau Allah yang hidup. Kami percaya bahwa tidak ada penolong di kolong langit ini yang bisa menolong kami. Hanya Tuhan satu-satunya. Ketika Tuhan bertindak, maka Tuhan menggerakkan hati raja-raja. Tuhan menggerakkan hati pemimpin-pemimpin. Tuhan menggerakkan hati orang-orang yang punya kuasa di negeri ini untuk menolong setiap orang yang ada dalam penderitaan.
Kami berdoa Bapa, kami percaya bahwa Tuhan pasti memberi kemenangan buat kami. Hamba juga berdoa pagi hari ini Tuhan, mengajak umat Tuhan untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Tuhan selalu menolong kami dan Tuhan bersama dengan kami. Biarlah seluruh aktivitas kami hari ini, Tuhan mengawali kami, menuntun langkah kami, dan memberi kami damai sejahtera, ketenangan untuk kami dapat berjalan di hari ini bersama dengan Tuhan, melewati setiap pergumulan. Karena kami percaya hanya Tuhan Yesus satu-satunya tempat kami berlindung. Terima kasih banyak Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus.